Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jemaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita bisa kembali melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat pada subuh. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah catat amal ini sebagai amal saleh, amalan yang baik, amalan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita nanti. Ya mil akhir, amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf mungkin rencananya kemarin saya diceng dengan Ustaz Yunus, kami minta kemarin subuh. Awalnya beliau oke, tapi kemarin kami ada pelatihan 2 hari ini sama dengan beliau. Kemarin pas mau selesai pelatihan dia sampaikan kayaknya nggak terkejar saya karena istrinya juga ada acara, jadi subuh ini dia harus ngantar anak ke tempat mertua, jadi nggak bisa hadir subuh ini. Tadi saya pikir kalau libur sekali itu payah mulai libur, kayaknya adalah kita isi aja sedikit ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba kembali buka ya. Ini ada permintaan sebetulnya dari beberapa jemaah untuk kita kembali membuka kitab fikih ya, fikih sunnah yang ditulis oleh Syekh Sabit ini. Kalau kemarin kita sudah menyelesaikan satu bab dari fikih sunnah yaitu jilid yang kedua pada bab al-janaiz, jenazah, mulai dari sakit ya, berobat, meninggal, sampai meninggal mulai dari bagaimana menghadapi orang yang akan meninggal sakit maut ya, bagaimana mengurus jenazahnya sampai perang menguburkannya, dan sampai terakhir takziah. Itu sudah selesai ya. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama itu ini bisa untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Pada subuh hari ini kita coba akan memulai dari pangkal, dari awal ya, kitab ini. Kitab ini ada 4 jilid ini, tebalnya sama dengan ini, tebalnya 4 jilid ya. Kita ansur-ansur lah untuk kita sedikit memahami berkenaan dengan fikih ini, karena fikih itu kan artinya pemahaman. Al-fiqhu huwa al-fahmu. Fikih itu adalah pemahaman. Jadi bagaimana kita memahami kehidupan ini ya, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan itu sesuai dengan apa yang disyariatkan. Nah, gitu. Ya. Maka penting kita seperti yang belajar fikih ini. Pada bab pendahuluan ya, Sayyid Sabit dalam fikih sunnahnya ini beliau memulai dengan risalah Islam, bahwa Islam itu adalah universal dan tujuan risalah Islam ini. Di risalah Islam ada 2, universal dan universal risalah Islam dan tujuan risalah Islam itu apa. Beliau mulai dari situ. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan ajaran yang toleran dan syariat yang universal ya. Ajaran yang memberikan generasi kehidupan mulia dan tentram bagi manusia, yang akan mengantarkan mereka kepada puncak kejayaan dan kesempurnaan ya. Selama kurang lebih 23 tahun ya, Nabi hidup ketika Rasulullah SAW mengabdikan kehidupan beliau untuk mengajak umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala.
segala hal yang berkaitan dengan agama ini secara sempurna diturunkan. Manusia pun menyatu dan bersepakat untuk bersama dengan beliau. Jadi 23 tahun masa Nabi ke Nabi Rasul sejak dia menerima wahyu yang pertama sampai dia wafat, ya, 13 tahun lebih kurang atau 12 tahun lebih kurang di Mekah dan selebihnya di Madinah, 10 tahun di Madinah, itu sudah lengkap, ya. Risalah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Universalitas risalah Islam. Risalah itu bukan risalah yang terbatas pada lingkungan dan ruang tertentu saja, ya. Bukan hanya untuk satu negeri saja, untuk satu manusia saja, untuk satu kabilah saja, atau untuk suku saja, untuk satu negara saja, tidak. Akan tetapi risalah Islam itu untuk semuanya, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Kana kullu nabi yu'atsu fi qaumihi khassah, wa bu'atsu ila kulli ahmar wa aswada." Kata Rasulullah, karena adalah kullu nabi, setiap nabi dulu, ya, nabi-nabi sebelumku, nabi-nabi dulu, yub'atsu fi qaumihi khassah, jadi diutus hanya untuk kaumnya saja, ya. Nabi Ibrahim hanya untuk kaumnya saja, Musa hanya untuk kaumnya saja, ya. Hud dan sebagainya hanya untuk kaumnya saja, ya. Nabi Daud hanya untuk kaumnya saja, Nabi Isa hanya untuk kaumnya saja, ya. Tapi Nabi Muhammad, apa kata Nabi? Wa bu'itsu ila kulli ahmara wa aswada. Dan saya ini dibangkitkan dan saya ini diutus ila kulli ahmar wa aswada, untuk tiap-tiap manusia, baik yang berkulit merah maupun hitam. Artinya itu semuanya, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa risalah Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW ini universal untuk semuanya, ya. Bukan hanya untuk orang Arab saja. Ya, jadi jangan sampai akan itu kan Al-Quran itu bahasa Arab hanya untuk orang Arab saja, gitu kan. Maka nanti turunannya sampai kan jilbab itu hanya untuk orang Arab, itu budaya Arab dan sebagainya. Ya tidak, Islam itu semuanya, ya. Ada beberapa landasan yang dituliskan oleh Said Sabiq di sini, yang menunjukkan, yang menjelaskan tentang risalah Islam itu universal, ya. Yang pertama, risalah Islam itu tidak mengandung hal yang rumit untuk diyakini manusia sebagai sebuah akidah atau dipraktekkan sebagai sebuah amalan. Islam itu mudah, menunjukkan bahwa Islam itu universal untuk semuanya. Itu ditunjukkan dari akidah, ya. Mempraktekkan akidah Islam itu mudah, mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu mudah, memungkinkan bisa dilakukan oleh siapa saja, ya. Mengamalkan ajaran Islam itu mudah, ya. Tidak hanya mungkin dilakukan oleh Arab saja, tapi mungkin juga bisa dilakukan oleh orang Indonesia, mungkin bisa dilakukan oleh orang Cina, mungkin juga bisa dilakukan oleh orang Eropa dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu universal, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, ya, sebagai landasan yang ditulis di sini, ya, sebagai dalilnya yang ditulis oleh Said Sabiq adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu di dalam Quran surah, hafal kita biasa Ramadan sering baca itu ya. Ya. Surah Al-Baqarah, ya, ayat 185. Ya. Allah menginginkan kemudahan, ya, dan Allah tidak menginginkan susah. Ini menunjukkan bahwa agama ini mudah. Agama ini mudah, bukan agama yang susah. Sholat itu mudah, bisa dilakukan oleh siapa saja. Puasa terlihat agak berat, bisa dilakukan oleh siapa saja, ya. Tidak membahayakan,
ini orang Arab ya, orang besar-besar nanti dia bisa puasa, kita kan kecil tidak bisa puasa enggak. Jadi mungkin itu bisa dilakukan, gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah bisa diikuti, bisa dilaksanakan ajarannya dan akidahnya mudah dipahami oleh semua orang, siapa saja. Ada beberapa hadis juga dituliskan di sini. Hadis dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadzal din yusr, wa lan yushad wa shaddad daina ahadun illa ghalabah." Sesungguhnya agama ini mudah, tidak ada seorang pun berjuang dengan gigih dengannya kecuali dia akan mengalahkannya. Nah, jadi agama ini mudah, kata Rasulullah. Kalau gigih kita untuk bisa melaksanakan agama ini, kita pasti bisa melakukannya. Ya, itu kata Rasulullah. Jadi agama ini mudah. Ya. Yang membuat kita susah itu karena kita nggak mau belajar. Ya. Seolah-olah agama itu susah, kenapa? Kita nggak mau belajar. Nggak gigih kita untuk melaksanakannya. Nah, itu masalah susah. Ya, susah saat 5 kali harus absen gitu ya. Ya, sholat 5 waktu gitu ya. Nggak susah. Ya, kalau kita gigih untuk melakukannya, sholat itu nggak ada yang susah. Ya, mudah, insyaallah. Ya. Itu yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, ya, menyebutkan bahwa menjelaskan tentang agama ini adalah universal. Kata Sasabi, sesuatu yang kedua adalah sesuatu yang mutlak dan tidak berubah, ya, seiring dengan perubahan ruang dan masa. Agama ini nggak berubah terus seperti itu. Sholat tuh dari dulu sampai sekarang seperti itu, dari zaman Nabi sampai sekarang sama, 5 waktu yang nggak berubah. Akidah syahadat kita tetap sama, nggak berubah. Ya. Tetapi ada hal-hal yang berubah, ya, menyesuaikan. Ya. Ada hal-hal yang universal, ya, yang umum, yaitu bisa menyesuaikan setiap zaman dan masa. Ya. Ya. Dan untuk hal-hal yang seperti itu Islam terangkan secara umum. Islam terangkan secara umum saja, tidak detail. Hal-hal yang tidak berubah, hal-hal yang sifatnya akidah, ibadah yang tidak berubah itu detail diceritakan. Tapi ada hal yang umum, ya, dan hal-hal yang umum itu dia bisa menyesuaikan dengan waktu dan masanya, dengan dan tempatnya. Apa contohnya? Ya. Masalah menuntut ilmu, umpamanya, menuntut ilmu. Di dalam hadis atau di Al-Quran disebutkan ada perintah-perintah untuk menuntut ilmu, ya kan? Menuntut ilmu, ada perintah-perintah untuk menuntut ilmu, ya. Utlubul ilm fardun 'ala kulli muslim. Tuntut ilmu itu, menuntut ilmu adalah thalibul ilm fardun 'ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu adalah wajib, fardu bagi setiap muslim. Ya. Sampai detail-detailnya seperti caranya menuntut ilmu, itu nggak dijelaskan detail-detailnya. Bisa dengan wirid seperti ini dan lain sebagainya. Gitu. Ini sifatnya dibuat umum supaya dia bisa menyesuaikan dengan masanya, supaya dia menyesuaikan dengan zamannya. Gitu. Ya. Maka kita tanya, boleh nggak kita pakai gadget? Ya. Cara kita menuntut ilmu, mencari ilmu di sini, mengeser ilmu di sini, boleh. Ya kan? Karena Islam tidak mengatakan tuntut ilmu harus dengan face to face orangnya, seperti itu, gitu kan? Ya, harus dari mulut-mulut dan harus bertatap muka, ada seperti itu, ya kan? Nah, jadi hal ini yang sifatnya umum, ya, itu yang bisa menyesuaikan itu dijelaskan hanya secara umum, supaya dia bisa menyesuaikan dengan zaman dan waktu di depannya. Nah, ini juga kata Syekh Sabi sebagai landasan bahwa Islam itu universal. Oke.
Kemudian ketiga, landasannya adalah ajaran-ajaran yang ada di dalam risalah Islam untuk menjaga kehormatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ya. Jadi risalatul Islam itu, ya, risalatul Islam itu adalah untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, keturunan dan harta. Nah, ini kan untuk semuanya jiwa manusia. Jadi hukum Islam ini Islam ini, ajaran Islam ini yang pertama adalah untuk menjaga kehormatan agama. Agama itu harus di atas segala-galanya. Kemudian yang kedua adalah jiwa, ya, jiwa. Ya. Jadi kalau ada sesuatu nanti yang berbentur dengan masalah keselamatan jiwa itu harus lebih utamakan. Ya. Karena tujuannya Islam itu untuk menyelamatkan jiwa. Ya, makanya kemarin di awal-awal ya sempat ada kontroversi dan sebagainya masalah datangnya corona ini. Kenapa kita harus di rumah? Ya, kenapa harus kita sementara kita tidak ke masjid dulu, gitu ya? Nah, karena ini adalah untuk menyelamatkan jiwa. Ya. Ini Islam prioritaskan seperti itu. Ya. Jiwa, akal, keturunan, baru setelah itu harta terakhir. Ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Islam itu universal, gitu. Bukan hanya masalah agama saja dijaga, tapi semuanya, jiwa, harta, akal, semuanya dijaga oleh Islam. Ya. Kemudian tujuan risalah Islam. Tujuan yang diusung oleh risalah Islam adalah kesucian diri, tazkiyatun nafs, yang menunjuk pengetahuan sebenarnya tentang Allah, dan beribadah kepadanya, sekaligus memperkukuh relasi-relasi kemanusiaan dan membangun berlandaskan cinta, kasih sayang, persaudaraan, persamaan, dan keadilan, serta terwujudnya kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Ya, jadi tujuan risalah itu adalah untuk pensucian diri, ya, suci diri, ya, tazkiyah dengan semujud pengetahuan sebenarnya tentang Allah, beribadah hanya kepada Allah. Jadi tujuannya kita ini adalah ibadah, mensucikan diri kita, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya. Jadi salah satu itu tujuannya. Ya. Bagaimana semua kita tuh hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan semua dari nabi-nabi terdahulu juga seperti itu, mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah ibadah ini penting, ya, masalah ibadahnya hanya boleh beribadah itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah, ya, yang terkandung sebetulnya kalau kita dalami makna kalimat syahadatan itu, asyhadu an la ilaha illallah, ya, aku bersaksi tiada ilah, tiada tempat kita beribadah, tiada yang kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu. Itu tujuan risalah Islam itu, yaitu memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah. Ini tujuannya. Ya, bagaimana caranya? Syahadat yang kedua menyebutkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Caranya adalah ittiba', seperti apa dicontohkan dari Rasulullah. Gitu. Ya. Kemudian hukum Islam, hukum Islam atau fikih, ya, yang D, ya. Peletakan hukum Islam atau asy-syar'i al-islami, syar'i al-islami, syariat Islam adalah suatu sisi penting yang dirancang dalam risalah Islam. Sisi ini bisa juga disebut sebagai sisi ilmiah, ya. Hukum Islam murni seperti hukum ibadah, ya, tercipta melalui wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa Al-Quran maupun As-Sunnah, atau melalui ijtihad dan penetapan dari beliau. Dan begitu tugas Nabi Muhammad SAW tidak lebih dari sekedar penjelas dan penyampai berita, ya. Jadi Islam ini, risalah Islam, syariat Islam ini itu adalah wahyu dari Allah.
ya, baik melalui Al-Quran maupun Sunnah. Karena Sunnah itu juga sesungguhnya wahyu dari Allah. Al-Quran itu wahyu, Sunnah itu juga sesungguhnya wahyu dari Allah. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak ngomong deh kecuali ada wahyu. Ya, jadi tugas Nabi ya, itu hanya sekedar menjelaskan dan menyampaikan berita. Dia tidak membuat. Ya. Nah, jadi Al-Quran itu bukan tulisan Nabi Muhammad. Hadis itu bukan hanya perkataan-perkataan Nabi Muhammad saja gitu. Ya. Tiba-tiba dia ngomong enggak gitu, tapi adalah ada wahyu yang Allah berikan kepadanya, selalu dia berkata. Ada petunjuk dari Allah baru dia berkata. Ya. Nah, Al-Quran juga seperti itu. Al-Quran itu adalah perkataan Allah, itu bukan perkataan Nabi Muhammad. Ya. Nah, kenapa Rasulullah berbuat seperti ini? Itu ada bimbingan dari Allah. Dia bukan nafsunya mengatakan. Ya. Bukan nafsunya yang mengatakan. Ya, bukan karena dia nafsunya lalu Nabi mengatakan innama a'malu binniyat wa innama enggak. Tapi ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman bedanya kalau Al-Qur'an itu kalimatnya, kalamnya itu langsung kalam Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hadis itu memang lafaznya lafaz Nabi. Tapi ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi berbuat seperti itu bimbingan dari, kan ada hadis dalam bentuk perkataan Nabi, ada hadis dalam bentuk perbuatan Nabi, ada hadis dalam bentuk ketetapan Nabi, berdiamnya Nabi dalam sebuah masalah, itu ketetapan Nabi yang seperti itu kan. Ya, itu hadis. Ya, tapi Nabi melakukan itu atas bimbingan Allah, bukan karena nafsunya Nabi ngomong, bukan karena nafsunya Nabi bicara. Ya, sampai Nabi mengatakan seperti dalam hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kenapa Nabi ngomong seperti itu? Itu adalah untuk menjelaskan ya firman Allah tentang sholat. Karena di Al-Quran disebut apa? Ada tidak ayat di Al-Quran menyebutkan bagaimana tata cara sholat? Ada tidak? Sholat itu takbir dulu, ada tidak Al-Quran yang begitu? Ruku, sujud, ada nggak? Ada. Ya. Nabi yang menjelaskan. Nah, bagaimana Nabi menjelaskan? Nabi katakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, jadi Nabi itu hanya menjelaskan. Dia tidak membuat-buat. Ada sholat ini dibuat Nabi sholat, ini buat Nabi buat puasa, enggak. Ya, Nabi itu hanya menjelaskan dan memberikan berita, menyampaikan. Hanya itu tugas Nabi. Berbeda dengan mungkin umat-umat agama-agama yang lain, yang nabi-nabinya yang menulis kitab-kitabnya. Ya, nah, bahkan itu disindir itu dari Allah dalam Al-Quran. Bagaimana mereka merubah-rubah, menulis kitabnya. Itu ayat yang selalu saya baca juga dalam sholat itu. Minhum awala ya'lamun Allah ya'lamu ma yusirruna ma yu'linuna minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum la yazunnun fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Maka celakalah bagi orang yang menulis kitab itu dengan tangan mereka. Summa yaquluna hadza min 'indillah. Kemudian dia mengatakan ini adalah kata-kata Allah katanya. Itu menyindir orang-orang sebelah. Yang dia menulis kitabnya dikatakan itu adalah wahyu dari Allah. Islam tidak. Ya. Islam tidak. Al-Baqarah setengah juz yang kedua sebelah kiri itu, mulai dari ayat kedua dari atas. Separuh kedua ya dari juz yang pertama. Ya. Apa tadi? Nah, jadi gitu. Jadi Al-Quran itu bukan ditulis oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya, syariat itu bukan dibuat oleh Nabi Muhammad. Syariat itu dari Allah. Ya. Nabi hanya menjelaskan dan menyampaikan. Nah, inilah yang diteliti oleh para ilmuwan, dan banyak ilmuwan masuk Islam karena
dia membaca Al-Quran karena dia sadar, oh iya berarti Al-Quran itu bukan buatannya Muhammad. Ya. Salah satunya yang pernah saya baca itu ada Maurice Bucaille ya, orang Prancis kalau nggak salah, ahli kedokteran Prancis ya. Dia awalnya Nasrani, dia punya kitab Injil, Bible. Ya. Dia itu ahli kedokteran, meneliti tentang proses penciptaan manusia itu. Ya. Penciptaan manusia itu, ya, mulai dari sperma, terus ya, tahap itu sampai kepada lahirnya seorang bayi. Ya. Dia teliti itu. Nah, dalam dia meneliti itu, sains ilmu yang dia pelajari itu, sains yang dia teliti itu, dia coba tengok ada enggak kitab dari Tuhan, ya, kalau ini ciptaan Tuhan, ada enggak kitab dari Tuhan yang menerangkan tentang ini, gitu. Kan manusia itu ciptaan Tuhan, ya. Ada enggak kitab yang dibuat oleh Tuhan, kitab dari Tuhan yang menceritakan tentang ini, step-stepnya ini. Ya carilah di Bible-nya, nanti ada bukan. Ya, baru akhirnya dicari di Al-Quran ya. Dicari di Al-Quran, dia jumpa. Ya, kalau dalam penelitian itu dia pertama jumpa itu di dalam surah Al-A'raf. Khalaqal insana min 'alaq. Apa itu 'alaq? Ya, kalau dia tafsir dari dia, kok Al-Quran bisa nanti sampai ada seperti ini? 'Alaq apa? Dicarilah alak-alak dapat, dicari terjemahannya. Kata anak adalah sepotong daging yang melengket di dinding rahim. Jadi dari sperma, darah, terus ya, yang jelasnya seperti di surah Al-Mu'minun. Tapi pertama dia jumpai itu di surah Al-Alaq. Dicari lagi lepas jumpa di surah Al-Mu'minun itu jelas. Ya, urutan itu jelas. Ya kan? Ya, dari sperma, darah, daging gitu kan. Terus buat daging apa? Tulang dibungkusnya daging lagi dan sebagainya. Itu jelas di dalam surah Al-Mu'minun. Nah, lalu dia berpikir, kalaulah Al-Quran ini buatan Muhammad, ya mungkin Muhammad meneliti ini katanya. Ya, kapan Nabi Muhammad meneliti itu? Ya kan? Ya, yang dulu gak ada alat secanggih sekarang. Nah, situ dia mulai beriman, berarti ini kitab ini betul nih, sesuai nih. Kitab ini sesuai dengan sains saya, dengan penelitian saya. Ya, masuk Islamnya. Sampai dia mengarang buku itu Al-Quran, Bible dan Islam modern. Dibandingkan, dicari yang lain-lain lagi ya, tentang bagaimana membandingkan Al-Quran, Bible dan sains. Ternyata banyak sains itu sesuai dengan Al-Quran. Ayat Al-Quran itu sesuai dengan sains, dengan hasil karya manusia. Bahkan sampai ada di beberapa universitas di Amerika, di Barat itu belum diakui gelar profesor seseorang itu sebelum dia buka Al-Quran. Sampai seperti itu. Ya. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad itu hanya sekedar menyampaikan dan hanya sekedar menjelaskan. Dia tidak membuat syariat ini. Itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Ya. Adapun hukum-hukum agama, ya, syariat yang terkait dengan persoalan duniawi seperti hukum peradilan, politik, ya, pergerakan, tidak terlepas dari anjuran Rasulullah SAW untuk senantiasa bermusyawarah, ya, tentang hal itu. Ya. Jadi berkenaan dengan hukum-hukum keduniaan kita, ya, Islam tidak jelas detailnya. Ya. Bagaimana cara memilih ketua pengurus masjid? Tidak ada, kan? Tidak ada. Ya, untuk hal-hal keduniaan seperti ini, ya, Islam memberikan isyarat kepada kita untuk melakukan cara-cara dengan cara suro, ya, ya, ya. Dan apa? Saya lupa ayatnya. Suro bainahum itu apa ayatnya? Dan dalam urusan kalian maka kalian bisa lakukan dengan suro, dengan musyawarah antara kalian. Nah, gitu. Jadi untuk hal-hal keduniawian, ya, kita mau kemana kita rihlah tahun ini, itu nggak ada tuh. Ya, cuman bagaimana caranya,
lakukan dengan syuro, dengan musyawarah. Ya. Jadi musyawarah itu di bahasa Arab jadi syuro. Ya. Banyak di bahasa kita diambil di bahasa Arab. Ya. 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 Kaidah-kaidah umum yang diusung oleh Islam sebagai pedoman kaum muslimin adalah sebagai berikut. Ada beberapa kaidah-kaidah umum. Ya. Yang pertama, ya, dalam hal fikih ini ya, tidak memperdebatkan permasalahan yang belum terjadi. Terkadang kita banyak larut dengan ini. Hal itu tidak terjadi tapi sudah kita perdebatkan. Ya. Ya. Ada beberapa ayat ya, dalam surah Al-Maidah ayat 105 Allah SWT sebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu ya, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang untuk berdebat ya, kepada hal-hal yang tidak ya, hal yang belum terjadi. Jadi berdebat itu tidak bagus ya. Jadi terkadang kita bertanya berdebat masalah fikih gitu. Sesuatu nggak terjadi gitu. Tapi kita sudah perdebatkan sehingga dengan perdebat itu terjadi pertikaian, perpecahan. Nah, ini kaidah umumnya dalam masalah fikih, hindari perdebatan-perdebatan yang seperti itu. Itu nggak ada manfaatnya. Kemudian kedua, tidak banyak bertanya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha kariha lakum kila wa qala ya, wa kasratu su'al wa idha'ata mal. Allah membenci kalian jika berbicara tanpa landasan yang jelas, banyak bertanya dan ya, menyia-nyiakan harta ya. Banyak bertanya dengan sesuatu yang nggak mungkin terjadi itu ditanyakan. Nah, jadi dalam masalah fikih ini hindari perbuatan seperti itu. Kemudian kila wa qala, perkataan-perkataan yang nggak ada landasannya ya, hanya mengandalkan akal saja. Nggak boleh seperti itu. Nah, jadi dalam kita membahas hukum fikih ya, masalah fikih ini itu dihindari ya, kila wa qala ya. Kila itu coba kila gitu ya. Kila itu bahasa Indonesia juga pesawat aja kila ya, bekila aja ya, bekila. Kila itu qala katanya. Kila itu dikatakan ya, itu gak jelas ya. Berkilah itu kan gak jelas kan ya gitu ya, kila wa qala. Kemudian itu mal, jadi menyia-nyiakan harta tidak boleh. Nah, jadi memang harus kita ada landasan, dasar. Dasarnya apa? Akuan kan? Boleh nanya berkaitan dengan itu, Ustaz? Boleh? Ya, itu ada. Masalah itu tadi kan tidak boleh kita bertanya hal-hal yang belum terjadi. Yang perlu ditanya sebenarnya bukan yang terjadi, yang misalnya hari kiamat itu nggak perlu. Yang saya perlu ditanyakan itu kan adanya perbedaan ini ya, praktik dalam kehidupan kita beragama di Islam ini yang orang awam seperti kita ini kan perlu bertanya mana yang benar, karena masing-masing pihak alim ulama itu mengklaim dirinya itu adalah benar gitu. Yang Nahdlatul Ulama mengatakan ini loh yang benar itu nih, alasannya begini. Kemudian Muhammadiyah, ini kami loh yang benar, ini. Kemudian Salafi muncul juga dengan ini. Kita yang awam, yang pendidikan agamanya rendah, tidak tahu mana yang benar yang sebenar-benarnya yang datang dari Al-Quran dan hadis, tidak tahu itu. Kita ikut pengajian NU, kita ikut pengajian Muhammadiyah, kita ikut pengajian Salafi, kita juga ikut. Loh, kita bingung mana yang mau diikuti ya. NU mengatakan yang ini loh yang benar, alasannya begini. Yang kita yang awam ini tidak tahu. Iya ya, ini hadis, kita tidak tahu begitu hadisnya sahih atau tidak, diwariskan oleh orang-orang memang diyakini kesahihannya, tidak tahu yang mana itu yang sahih, mana yang tidak. Kemudian Muhammadiyah kan seperti ini, Salafi ngomongnya begini. Akhirnya ada 3 hal yang mana yang benar ya, begini. Akhirnya semakin kita
belajar dengan 3 paham yang mengklaim dirinya adalah benar, akhirnya bingung gitu Ustaz. Nah, itulah tempat bertanya kita. Itu bukan berarti bertanya berkilai maksud tadi untuk mengada-ada segala macam, tapi kami ini yang awam ya Ustaz ya, bahwa mencari mana sebenarnya yang harus dipraktikkan dalam agama ini agar tidak tersesat. Artinya pada kata-kata bid'ah, ya, bid'ah dalam artian satu menambah-nambahi, yang kedua adalah mengada-ada. Karena praktik dalam kehidupan kita beragama ini ada yang mengatakan bahwa bid'ah itu boleh selama itu hasanah. Satu lagi, bid'ah itu neraka. Akhirnya bingung, loh mana ini? Yang satu mengatakan bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Sementara satu lagi klik bid'ah itu neraka, tidak boleh apapun ceritanya, nggak ada bid'ah hasanah. Jadi bingung Ustaz, kami ini yang awam yang tidak tahu tentang mana praktik yang benar, sementara semuanya mengklaim itu. Akhirnya kami bertanya, sementara ada tadi nggak boleh bertanya-tanya apa yang telah diajarkan oleh agama ini. Nah itu, silakan. Saya ralat kata-katanya ya. Jadi bukan tidak boleh bertanya ya. Kasratul soal, kasratul soal banyak tanya. Banyak tanya itu menunjukkan bahwa hal-hal yang bertanya kan tanya juga. Ada yang bertanya-tanya hanya untuk menguji, bertanya-tanya hanya untuk mencari celah, bertanya-tanya untuk mencari celah, ya. Nah, supaya pendapat dia itu bisa dibenarkan. Nah, itu nggak boleh, ya. Nah, ini ada contoh ini di Al-Baqarah, turunnya surah Al-Baqarah itu. Kan mereka bertanya seperti kita tahu, ya. Wa qala Musa liqaumi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa ya. Allah Musa berkata kepada kaumnya, Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Ya. Kata mereka apa? Main-main kamu Musa. Apa kata Nabi Musa? Qala a'udzubillahi aku minal jahilin. Saya ini bukan bohong, benar-benar nih. Lalu udah seperti itu Nabi Musa nanya lagi dia. Apa katanya? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kayak apa sapinya? Kata Nabi Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikr. Sapinya enggak tua, enggak mikir, enggak perawan. Awanun baina zalik, antara seperti itu, antara tua dan muda. Ya. Nanya lagi. Kan udah jelas itu. Ya, nanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Warnanya kayak seperti apa? Kata Nabi Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqih. Warnanya kuning pekat, kuning emas pekat. Karena memang yang diminta disembelih itu adalah patung sapi yang terbuat dari emas gitu. Ya, yang ini nih sembelih gitu. Nanya lagi, perjelas kan? Nanya lagi. Itu namanya kasratul soal. Banyak bertanya itu nggak boleh. Nah, sedikit saya ulang ayat hadisnya. Innallaha kariha lakum qila wa qala. Sesungguhnya Allah tuh tidak suka baikkan karih, marah kepada kalian, membenci kalian kalau kalian qila wa qala, hanya ngomong tanpa alasan, tanpa dasar. Itu nggak boleh. Jadi menyangkut hal yang tadi membingungkan kita, kembali kita ada tidak dasar yang ngomong itu kita tanya, kita cari, supaya apa? Menguatkan kita. Sebab tadi di awal disebutkan, ya kan, nggak boleh qila wa qala saja, harus ada dalilnya, gitu kan? Ini punya dalil Ustaz, ini punya dalil juga Ustaz, ya kan? Nah, kita tengok dalilnya seperti apa. Nah, kalau kita bisa menggali, maka kita harus punya ilmu ya, kita terus belajar, ya kan? Apa dalilnya gitu. Kalau hadisnya supaya tidak hadisnya gitu. Nah, supaya apa? Kita tidak hanya menerima saja ya, tapi itu landasannya nggak jelas. Nah, maka hadis ini mengatakan innallaha kariha lakum qila wa qala ya. Kemudian jangan terlalu banyak soal, jangan banyak bertanya untuk mencari-cari alasan, untuk mencari-cari celah, nggak boleh. Nah, itu maksudnya ya. Ya kalau bertanya mah dianjurkan, diperintahkan kita untuk bertanya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian ke ahli zikir. Siapa tuh ahli zikir?
Ini banyak penafsir dan ulama itu. Termasuk ahli zikir itu orang yang paham tentang Al-Quran. Karena zikir itu adalah nama Al-Quran. Allah menyebutkan Al-Quran itu dengan nama zikir. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan zikir. Nah, apa itu zikir? Al-Quran. Dan kami yang menjaganya. Nah, berarti zikir itu Al-Quran. Kalau kembali ke ayat tadi, bertanyalah kepada orang yang ahli terhadap Al-Quran. Kalau kalian tidak tahu, nah disuruh kita bertanya, ya, supaya kita dapat ilmu, dapat pengetahuan. Yang nggak boleh itu satu soal, banyak-banyak tanya, mencari-cari celah, ya, benar mencari-cari alasan supaya pendapat kita dibenarkan. Nah itu nggak boleh. Ustaz, saya salah sedikit. Apa yang Ustaz sampaikan tadi itu bertanyalah kepada orang yang mengerti, orang yang ahli zikir, orang yang mengerti tentang Al-Quran, kan begitu Ustaz. Nah sementara yang ditanyakan sama Pak Jainal itu mengenai yang disampaikan Pak Jainal, semuanya ahli zikir, semuanya mengerti tentang Al-Quran, maka semuanya mengerti, banyak mengerti atau pakar tentang hadis. Apa nggak bingung jadinya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Bingung ya? Iya. Sementara sayanya sendiri itu ya nggak mengerti juga ini begini. Saya lihat yang menyampaikan itu pakar hadis nih. Oh ini sampai dari mana letak Al-Quran itu ayat berapa dia tahu. Sementara ada perbedaan gitu. Jadi yang mana gitu kan? Kita kembali ke tadi di awal sebutkan, ada dalam hal agama, dalam hal tauhid, dalam hal ibadah itu jelas. Dalam hal-hal duniawi itu Islam menjelaskan hanya secara umum, jadi ya. Terkadang banyak di situ kita berbeda. Bahkan masalah ibadah juga ada berbeda. Kenapa berbeda? Perbedaan itu bisa jadi karena memang Rasulullah mencontohkan, ada beberapa contoh. Rasulullah mencontohkan, kata tadi tugas Rasulullah mencontohkan kan, menjelaskan, ya, menyampaikan. Ada beberapa contoh yang dicontohkan Rasulullah. Ya. Nah, dalam contoh yang berbeda itu beberapa ini para ulama dengan keilmuannya, dengan pengetahuannya, dia mencari mana yang lebih kuat dalilnya dari contoh-contoh ini. Ada dengan mencari, menggunakan metode seperti itu, dia mencari dengan metode tarjih, dia mencari yang mana lebih kuat. Ada lagi yang menggunakan metode bagaimana semuanya digabungkan supaya umat lebih mudah. Saya ulangi, ada beberapa contoh dari contoh Nabi, Pak. Saya contohkan aja lagi nih. Dalam metode dalam sholat, bacaan basmalah di surah Al-Fatihah dijahar atau disir. Kalau memakai metode tarjih, cari yang lebih kuat, dia cari mana hadis yang lebih kuat dari hadis ini. Kan ada hadis yang sir, ada hadis yang sejarah ada. Ya, ada metode ulama, dia mencari lebih kuat, itu yang dia amalkan. Mencari hadis mana lebih kuat, itu yang dia amalkan. Ya. Nah, maka kalau seperti itu, dia berarti mengambil salah satunya. Oh, ini lebih kuat, saya pakai yang ini. Ini saya tinggalkan, karena ini hadisnya lemah. Kalau lemah saya nggak pakai. Nah, gitu ya. Nah, ada lagi dengan cara metode. Oh, ini berarti kalau seperti ini ada yang jahat, ada yang sir. Berarti ini Rasulullah memberikan kebebasan kepada kita supaya kita lebih mudah, supaya nggak ada pertikaian. Kalau nanti kita sholat di tempat orang jahat, kita jahat, di tempat orang sir kita sir, supaya tidak terjadi perbedaan, supaya lebih mudah merangkul dan sebagainya. Ada yang metode seperti itu, ya kan? Nah, jadi perbedaan itu senantiasa ada, ya. Nah, berbedanya itu karena itu tadi. Bisa jadi karena memang ada beberapa contoh yang dibuat oleh Nabi. Kemudian perbedaan ini
ya menengok dalil. Ada yang mengatakan ini dalilnya, ini dalilnya. Dalilnya ada yang mengatakan ini kuat dan ini tidak. Ada yang mengatakan. Nah standar kuat juga, mereka juga berbeda cara mencarinya. Ya. Terus kita gimana? Bingung. Bingung tadi karena mungkin asalnya pengetahuan. Ya, saya pernah sampaikan dulu supaya kita tidak bingung, kita yang awam ini, ya. Biasanya jalan yang membuat kita kadang tersesat itu kita kalau masuk ke jalan-jalan kecil, ya. Tapi kalau jalan protokol itu selalu kita nggak sesat, ya. Nah, gitu. Jadi supaya kita aman, ya lewatlah jalan protokol saja. Yang jelas hadis, ayatnya, nah, aman kita di situ. Tapi kalau sudah pendapat ini sebagainya, jalan kecil itu ada kemungkinan kita akan tersesat. Nah, itu kurang aman. Ya, nah, kan kita kembali ke situ. Maksudnya kan? Dicari yang aman aja loh, Ustaz. Iya. Karena kita dangkal pemahaman kita, ilmu kita masih dangkal. Ya. Nah, tapi kalau kita mau sudah punya ilmu alat kita paham bahasa Arab, gitu ya. Kita paham Al-Quran, paham hadis dan sebagainya, silakan. Untuk kita yang masih awam, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita yang masih awam ini, ya tengoklah manalah ustadz yang menurut kita ilmunya bagus, ya kan? Ilmunya bagus, kita ikuti aja dulu. Selagi kita juga belajar. Oh, ini pakar hadis. Kita tengok BKP-nya, oh hadisnya gini sebagainya, ikut aja dulu. Selagi kita belum punya ini, supaya tenang hati itu. Supaya tenang hati itu. Karena beribadah itu nggak boleh ragu. Kita ibadah yang yakin kita ibadah. Ya. Maka untuk memperkuat keyakinan kita, ya cara yang itu. Ya, pertama lewat di jalan besar aja, supaya nggak tersesat ya. Karena kalau ini ragu, ini benar nggak jalannya, benar nggak ya? Tapi kalau jalan besar itu, nah ini aman, ya. Kita lebih yakin di situ. Walau alam itu yang selama ini saya lakukan. Karena saya terbatas juga, Bapak. Terbatas juga. Itu masalah fikih. Ya, ini bicara fikih ini banyak khilaf ulama nih, banyak pendapat sini karena menyangkut pemahaman banyak, ya pendapat di sini. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ustaz. Masih ada waktu ya? Habis. Ada dua lagi yang aturan ini. Saya baca sekilas saja. Yang ketiga, kaidah umum dalam fikih ini, jauhi perdebatan, perbedaan pendapat dan berselisih di dalam urusan-urusan agama. Ya. Dari perselisihan, perbedaan pendapat ini berarti. Itu yang itu. Ya, ini berarti seks sabik itu memakai metode yang saya sebutkan kedua tadi, ya. Nah. Kemudian yang keempat, mengembalikan segala perdebatan kepada dan persoalan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang saya maksud dengan jalan yang besar tadi. Kembalikan semua itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini jalan yang besar saya maksud tadi. Ya. Pendapat Ustaz seperti itu kayaknya, Tak pendapat Ustaz itu bukan pendapat Ustaz, tapi adalah pendapat Al-Quran dan bukan pendapat Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran itu bukan pendapat. Al-Quran itu kalam Allah. Enggak pendapat Ustaz, kadang kan pendapat saya. Ya. Bukan pendapat saya. Ya, tapi Al-Quran mengatakan gini, hadis mengatakan gini. Nah, itu yang ini. Jadi kalau ada perdebatan, kembalikan kepada Al-Quran dan Tapi Sunnah. kadang kan begini, Ustaz yang mengajarkan itu dia nggak pernah membuat pernyataan ini pendapat saya. Ini Al-Quran, ini hadis. Selalu mengatakan seperti itu. Tidak pernah Ustaz mengatakan ini pendapat saya. Dia bukan pendapat saya, ya. Pendapat ulama ini gitu ya sebutnya itu saya. Kan Ustaz ya boleh kan? Pendapat ulama. Iya, pendapat ulama itu jangan ambil Al-Quran katanya sendiri kan. Ya masalah sekarang dalam kita memahami Al-Quran. Al-Quran itu ada ayat muhkamat, ayat yang jelas, ada ayat yang mutasyabihat, ada ayat yang disampaikan secara umum.
Ada ayat yang detail, sampaikan. Hadis juga seperti itu, banyak contoh. Nabi satu ketika seperti ini, satu ketika seperti ini, ya kan? Ya. Makanya ada dua metode tadi itu. Ada yang pakai metode tajwid, ada yang islah. Dia win-win solution. Wah, gabungkan gitu loh. Ada yang mencari mana lebih kuat gitu. Ya. Sebenarnya keduanya bisa aja. Kalau ini boleh kan, kalau ada hadisnya jelas, akun aja jelas, nggak usah. Ya. Sementara kita belum paham ya, susah punya ilmu ayat kita untuk itu, ya kita ikuti ya ulama yang menurut kita keilmuannya mumpuni tentang itu. Satu lagi Ustaz, boleh Ustaz? Untuk yang ini masalah belajar Ustaz. Kita kan harus belajar terus Ustaz. Sementara ada mengatakan itu Salafi, yang ini NU, yang ini Muhammadiyah. Padahal kita mau terus belajar dari manapun ustadznya, ini tetap belajar. Kita kan nggak boleh membatasi dari mana itu, tetap belajar. Kita duduk di situ, lalu kita masuk ke otak kita, ke hati kita, semua apa yang dapat itu. Lalu ketiga-tiganya benar. Lalu praktik kita itu jadi ujung-ujungnya tadi bingung mau dipasang. Salah satunya Ustadz gini, kita mau sholat Ustadz, ada majelis taklim di sini. Kita mau sholat sunat, misalnya sholat sunat tahiyatul masjid. Mana yang harus kita lakukan? Mendengar majelis taklim atau sholat tahiyatul masjid? Kan ini dua hal yang mana yang dahulu, mana yang belakangan. Ya jujur saja saya tidak tahu, karena menurut yang dari penyampaian Ustadz, bahwa mendengarkan taklim itu lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Sementara kita menghargai masjid, kita harus sholat tahiyatul masjid dulu. Di antara dua ini mana yang didahulukan gitu. Nah itu kan sama dengan tadi Ustaz kan, milih antara mana yang lebih besar, mana yang kecil, dan seterusnya. Itu tadi kan salah satunya tadi itu. Jadi langsung duduk aja ya itu, kita kan pengajiannya gitu. Nah itu yang mau saya tanyakan gitu. Atau sholat dulu 2 rakaat, habis itu ikut pengajian gitu. Nah itu dia. Iya. Jadi terus saya ke belakang dulu ya. Tadi disebut ada Salafi, disebut ada Nahdlatul Ulama, ada disebut Muhammadiyah. Nah, kita mesti pahami ini dulu. Nahdlatul Ulama itu organisasi, itu ormas, ya. Ormas yang ada di Indonesia ya. Itu buat Indonesia, di Arab ada NU. Muhammadiyah juga itu ormas yang ada di Indonesia. Ya. Itu di Saudi nggak ada NU Muhammadiyah. Iya betul. Salafi apa itu Salafi? Salafi itu adalah orang-orang yang terdahulu. Itu disebut dengan salaf. Salaf itu orang-orang terdahulu. Salafi orang-orang yang mengikuti orang yang dulu. Itu disebut dengan Salafi. Salafi itu pengikutnya, pengikut. Sama dengan Muhammadiyah itu pengikut-pengikut Muhammad. Nah, diin ya nanti pengikut-pengikutnya pakai ya di ujungnya itu. Ya. Nah, Salafi itu bukan organisasi. Nggak ada masih, walau lah saya nggak ada masih Salafi ya. Salafi itu bukan organisasi, dia bukan juga ormas. Ya, Salafi itu adalah orang-orang yang mengikuti orang-orang yang terdahulu. Siapa orang terdahulu itu? Yang disebutkan generasi yang disebutkan dari Nabi Muhammad itu. Generasiku, setelahku, setelahnya dan setelahnya. Ya, itu disebut generasi salaf gitu, generasi salaf. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Nah, disebut generasi salaf yang terdahulu. Nah, orang yang mengikuti baris itu disebut dengan Salafi, pengikut orang terdahulu. Iya. Semua berarti Salafi. Iya, siapa yang tidak mengikuti orang terdahulu? Ya, ormas NU juga mengikuti itu karena dia ambil hadis dari sana. Semuanya Salafi sesungguhnya dalam pengertian bahasa ya. Tapi walau kalau ada pengertian yang secara ini ya saya nggak tahu. Kalau ada organisasi Salafi nggak saya nggak tahu.
Ya, itu malah salafi ya. Ya. Kalau NU itu ormas. Itu ormas bangsa masyarakat. Kemudian dari permasalahan tadi itu kan ada dua keutamaan situ. Memang kalau kita nanti belajar fikih ini, para ulama tuh ada menuliskan kaidah akidahnya untuk mendapatkan hukum itu. Mana lebih dulu apa yang harus kita ini? Ada hukum, ada kaidah-kaidahnya. Ada kaidah-kaidahnya. Ada disebut kaidah usul, ada disebut kaidah fikih. Itu banyak ceritanya itu. Ya. Jadi kita tengok ya mana yang kalau kaidah fikih itu sebutkan izan tarad musadat, ada dua musadat yang ini, mana yang kita pilih. Nah, kita ada kaidah-kaidahnya. Mengenai tadi apakah sholat terlebih dahulu? Wah, ini panjang nih. Habis waktunya kan? Seperti ini lah kita. Atau duduk? Sholat dulu apa kita lanjut ke mengencengin dulu gitu? Ya. Panjang lagi Ustaz. Panjang lagi. Ini kalau dibahas jadi panjang dia karena ada kaidah-kaidahnya. Kita nggak bisa langsung dah sholat dulu, ngaji dulu, nggak bisa seperti itu. Iya. Untuk fikih itu mencari mana yang harus kita prioritaskan, itu ada kaidahnya. Ada kaidahnya, ada aturannya. Nggak bisa inilah ini saya prioritaskan bisa gitu ya. Nanti ya mungkin kapan ada waktu kita cari dokter yang mumpuni tentang itu untuk bahas kaidah fikih itu. Ya. Baik. Kita pending lah ya, kita cari yang ini nanti karena kita bahas panjang itu bahasanya ya, misalnya waktu suruh udah masuk, jadi sementara kita cukupkan. Jadi untuk menghadapi persoalan-persoalan ya yang tadi disampaikan ya, kaidah umumnya seperti itu ya, kaidah umum seperti itu ya. Kalau sampai saya sabik tadi itulah kaidah umumnya ya, supaya kita nggak bingung belajar fikih ini, nggak bingung kita belajar fikih. Fikih itu pemahaman, sebetulnya fikih itu memudahkan kita belajar jadi terang dunia ini, karena ilmu itu cahaya, jadi terang jalan kita, nggak meraba-raba gitu. Oh ini boleh nggak, ya kan? Biar kita belajar semakin terang asar seperti itu ya, bukan semakin ruwet gitu ya. Nah, gitu. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya atas kehilapan kekurangan. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa membaca buku ini, kita memahami dari buku ini. Tapi bukan hanya satu buku ini, buku fikih ya. Sampaikan Bapak Ibu boleh baca buku yang lain. Nih banyak buku fikih itu banyak. Ini salah satunya ya, salah satunya yang ditulis oleh saya Sabik. Ada 4 jilid, tebalnya sama-sama sebesar ini tebalnya ya. Fikih itu mulai dari toharoh nanti sampai masalah ini panjang ceritanya. Oke. Itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.